Ini gue dulu kan 11 tahun lalu belinya sekitar 200-an, tapi ini bisa sampai 500-an sekarang atau lebih. Nggak ciri-ciri orang nggak suka pamer tuh kalau ngomong angka agak gede, melemah ya. Dia punya volume ya. 200 juta ya. 10 tahun lalu, 11 tahun lalu. Gue pikir baju-baju branded yang dipakai sama teman-teman kita yang kita liput orang-orang kaya itu ya udah brand-brand itu udah mahal loh. Aduh, gua kalau begini bisa bikin orang diam tanpa kata. Mampus. Lihat tuh, keren banget nggak sih? Gue tuh udah lama sebenarnya pengen jadi pemain bola, kepleset aja jadi pemain sinetron. Padahal mah kalau jadi pemain bola nih semua juga kesengket sama gue. Loh, Den! Hai. Bos, apa kabar lo? Apa kabar? Baik dong. Gimana? Lep gue? Bentar. Ini kayaknya gue kenal nih jersey ini. Lukaku, tuh. Lukaku. Inspirasi lu bikin lagu-lagu cinta lu yang sedih-sedih itu kan? Yang pertama Nah. di album memang ada yang judulnya Lukaku. Nah, tuh kan. Nah, ini lu terinspirasi dari jersey gua. Tapi itu kayaknya bukan jersey lu deh. Jersey gua kan. Lu minjem kan? Serius lu? Lu beneran dong. Jangan, ini jersey kesayangan gua soalnya. Masa sih? Gua tuh suka banget warna pink soalnya. Serius tuh nih jersey Serius. lu? Ini keren nih jersey MU yang cukup Ini keren berapa- buat gua. Waduh. Ini gimana? Ini masa sih? Coba ada. Udah deh, lu pakai dulu deh, nggak apa-apa deh. Enggak, ini serius nih. Ini serius nih. Punya lo. Iya. Waduh, dia beneran koleksi jersey lagi, dia nggak bohong. Gue bersahabat sama dia dari tahun 2008. 8. Sudah Berarti 13 sekarang tahun. 13 tahun. Oke guys, jadi sekarang kita lagi main ke rumahnya Rian. Ya. Yan, ini rumah juga gede banget lagi. Gue sampai enggak bangga banget lihat nih. Enggak. Rumah lo yang beli, gue yang bangga. Kan lu juga kan dulu sempat tinggal di daerah sini juga. Enggak, ini kan kalau bukan bapak gua kan cuma nebeng doang. Kalau ini sih Tetep benar-benar aja. hasil kesuksesan seorang musisi terkenal di Indonesia, Amin. Rian. Jadi jersey yang dikoleksi ada jersey tim nasional, ada jersey klub-klub Liga Indonesia, ada juga jersey klub dari luar negeri, yaitu kebanyakan sih MU. Karena kebetulan dari kecil suka sama MU kan. Jersey-nya juga tidak hanya jersey yang dijual di official store, tapi juga ada yang kita sebut biasanya replika jersey ada, terus di situ ada player issue. Player issue adalah jersey yang speknya persis dipakai sama pemain langsung sama pemain. Ada juga match issue. Match issue itu adalah jersey yang disiapkan untuk pemain, dan juga yang terakhir adalah match worn. Match worn itu adalah jersey yang memang dipakai sama pemain. Jersey tahun 92. Oh, MU, ya. Apa sih Jadi ini salah satu jersey yang kok ada kotor-kotor nggak lo laundry aja? ini yang bekas dipakai pemain. Hah, serius? Iya. Jadi Masih ada bau namanya keringat? match worn, masih ada bau keringatnya. Efeknya ada. Ada. Justru semakin bau itu semakin mahal. Serius. Untung lu bungkus ya. Iya. Terus Dan gue ini- juga sayang kalau pakai kan. Ini 92. Itu tahun 92. Nah, Ya, ini jadi sangat sangat collector's item. dicari orang. Heeh. Terus match worn itu adalah jersey yang emang dipakai pemain Pas langsung. lagi latihan pas atau lagi tanding? Oke, tanding malah Dan ya. ini unwash. Hancur, gokil. Dan ini punya siapa nih kalau kita balik Ini kalau nggak salah Ryan Giggs. Oh, top Ryan sih Giggs, dulu ya. ya. Dan ini sekarang kita juga ada yang Indonesia, Ini Indonesia. ditandatanganin langsung. Ini adalah Ini jersinya Persija, Pak Widodo. Widodo Cahyono Putro. Ini 97-98. salah satu striker Indonesia yang dulu identik dengan gol saltonya waktu Piala Asia. Ngerti gua. Itu yang Wing gitu nah, kan. itu ini dia adalah pemainnya. Gitu. Dan gua dapat jersey ini juga penuh perjuangan. Terus akhirnya malah bisa berteman dengan Coach Widodo Cahyono Putro. Jadi sempat akhirnya Coach Widodo sempat ngasih beberapa jersinya ke gua. Nanti ada di dalam. Jadi kebanyakan alhamdulillahnya adalah ya Tuhan mempercayakan ke aku untuk bisa mengkoleksi match worn. Karena untuk bisa mengkoleksi match worn itu tidak mudah. Jadi bukan hanya punya uang aja, tapi juga faktor luck itu juga penting ketika menjadi kolektor sesuatu ya, sesuatu barang itu tidak hanya karena punya uang, tapi juga karena luck, keberuntungan.
Dan biasanya kalau kita fokus, pasti kita bisa memiliki barang itu. Guys, kayak ginian berapaan sih kalau boleh tahu gua? 10 tahun lalu, Hah? harganya 200. 200.000. Lumayan sih ya kalau 200.000 ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau 200. Nolnya tambahin lagi. Hah? Nolnya tambahin 3 lagi. 200 juta ya? 10 tahun lalu, 11 tahun lalu. Gue pikir baju-baju branded yang dipakai sama teman-teman kita yang kita liput orang-orang kaya itu ya udah brand-brand itu udah mahal loh. Ternyata baju tahun 92 lebih mahal. Ini memang orang nggak Itu tahu. itu 10 tahun lalu segitu kan? 10 tahun lalu. 11 tahun. Sekarang Jadi kalau berapa? sekarang mungkin ya bisa Aduh, berlipat-lipat 3 ganda. kali lipat mungkin. Nah, oke, satu lagi. Oke, ini satu juga lagi. seru. Ini sama nih pemainnya. Ini Solskjaer juga. Jadi gue tuh penggemar berat Solskjaer. Oke. Solskjaer ini adalah pemain sekarang jadi pelatihnya Ih, MU. ketemu dia. Ini proses tanda tangannya. Gue nunggu berjam-jam di lobi hotel. Dia lakukan. datang tanda tangan. Tunduk juga dia sama lo ya. Karena dia tahu mungkin gue datang jauh-jauh juga dari Asia kan, datang ke sana ke Manchester, nungguin dia berjam-jam. Tahun berapa nih lo ketemu dia Ini tadi? 2019 ini. Oh berarti Ah, untung belum aja lo lama. sebelum pandemi bisa Iya. ketemu ya. Nah ini yang figurain terus kasih kayak plakatnya gini Ini lo. gue sendiri, jadi Oke, biar so lebih this becomes a collection gitu ya. ya. Jadi kenapa gue kasih foto-foto ini karena ini adalah bukti otentik gue mendapatkan tanda tangannya langsung. Oke, sekarang kita mau lihat-lihat Oke, nih. kita yang ke dalam lain-lain yuk. ya. Ini dia. Wih, this is the den ya Ini kan, dia. the cave. Rian the Massive's Cave. Sebenarnya ini mungkin untuk teman-teman TS Media yang nonton hoki ya, kalau udah ngikutin program kita beberapa kali, selalu kita coba untuk ajarin tentang bermimpi juga ya kan, dan bahwa apapun yang bisa kita capai itu sebenarnya orang banyak banget yang start from zero kan, Pasti. selalu ada Ya. titik mulai ya. Ya, gue bisa mengkoleksi dan bertemu dengan Solskjaer tadi itu salah satu mimpi gue yang gue tulis. Di tahun berapa lo tulis dulu? Udah dari SMA kali. Gokil. Dari SMA. Gue nangis. Gue ketemu Solskjaer itu nangis. Memang gue suka sama MU dari National kecil kan. team, Jadi ya. ketika akhirnya punya penghasilan sendiri, gue langsung gimana caranya gue bisa memiliki Koleksi. jersey-jersey itu. Dan akhirnya gue masuk ke dalam sebuah komunitas namanya Red Devil Jersey Collector. Disitulah gue mendapatkan jersey yang tadinya cuma bisa gue bayangin aja. Sekarang gampang ya untuk bisa tahu jersey original atau enggak tuh kayak kita bisa searching misalnya jersey MU original misalnya gitu. Itu kita bisa pakai hashtag atau di Facebook misalnya kan ada kayak grup ya. Terus atau ya masuk di komunitas. Di situ biasanya ada jual beli juga. Jadi kalau di komunitas Red Devil Jersey Collector RJC itu biasanya hari Jumat. Nah, ya hari ini kan Jumat nih. Itu jubel tuh, jual beli. Jadi misalnya gue lagi mau cari jersey apa, gue tinggal nanya WTB, want to buy. Kalau mau jual WTS jersey ini. Jadi kita mengkoleksi jersey ini juga bisa jadi salah satu investasi juga. Jadi bukan cuma kita ngabisin duit, tapi ini juga bisa jadi investasi. Bahkan ya mungkin kita anggap dulu murah belinya 500.000 misalnya. 10 tahun lagi bisa mahal banget gitu. Dan itu kayak harga tanah naik terus. Berarti kalau dilihat posisi yang lo paling senang itu memang striker. Striker. Ya? Jadi gue pulang aja kan gue back. Oh gitu ya. Tapi back juga penting loh. Tapi orang sering ngerosting gue pakai istilah gitu, gue Gitu belum ya? pernah pakai, baru ini gue bisa pakai. Ya kan, tolong ketawa ya teman-teman ya. Iya, iya. Jadi sekarang kita langsung aja menuju ke koleksi yang ini. Harganya jangan dilihat ya, jangan dilihat, jangan ditanya. Karena gue yang akan nanya, karena gue juga penasaran kenapa gue nggak mulai koleksi barangnya dari dulu gitu ya. Ini udah terpampang banyak banget Ya. dan segala, ternyata nggak MU doang dan nggak cuma Ada beberapa nggak cuma jersey. Widodo doang ya, Pak Widodo doang yang ada di sini, tapi ada macam-macam. Bisa ceritain kita nggak which Oke. one's your favorite atau yang paling Ya. susah dapet dan yang paling menurut lo valuable sih sekarang? Oke. Ini kita kasih nama Newton Heat. Newton Heat ini adalah sebenarnya namanya MU zaman dulu sebelum jadi Manchester United. Oh, jadi ini tahun 90-an? Ini 92 kalau nggak salah. Sebelum dia jadi ganti warna Enggak. merah semua. Jadi ini merayakan 100 tahunnya Newton Heat. Oh, jadi ini special Nah, edition. Newton Heat itu warnanya kuning hijau.
Oke. saat itu. Nah, ini menjadi salah satu jersey yang dicari oleh kolektor dunia, dan ini adalah salah satu jersey paling mahal Oke. yang ada di dunia saat ini gitu. Ya harganya Boleh gue pegang ya? boleh. Dan ini match worn, ini bekas dipakai sama Cantona langsung. Ya Allah, benar rezekinya. Amin, berlimpah. amin, Kita amin. semua dikaruniai suatu investasi yang nanti bisa jadi uang juga buat anak cucu Amin. kita ya. Ini kenapa nggak lu simpan kayak dalam kemasan kaca tadi? Pengennya nanti akan seperti itu Iya, nanti. terus abis itu ini Ini gue dulu kan 11 tahun lalu belinya sekitar 200-an, tapi ini bisa sampai 500-an sekarang atau lebih. nggak ciri-ciri orang nggak suka pamer tuh kalau ngomong angka agak gede melemah ya. Dia punya volume ya. Bisa dilihat di sini ya. nih, tahun 92, 93 championship. Ya. Dan ini dipakai nggak? Ini dipakai. Jadi nggak dicuci kalau sama mereka? Ini kayaknya udah dicuci sih, tapi tetap aja match worn gitu. Ada apa nah lagi? ini yang unwashed, nih yang dipakai Ryan Giggs. Nah, ini itu kotor juga nih kan, ada. ada yang kotor-kotor kan. Tuh, Tadi kan. juga Ryan Giggs ya yang di Nih, ini depan kan nih. kotor-kotor nih. Ini gini. Lu nah. temenan ya sama dia, punya dia nggak ada yang dicuci deh. Tuh ya. Kayak kemarin gue sempet nonton MU di Inggris waktu itu. Gue udah hampir dapat match wear-nya Pogba. Jadi bener-bener dia nyopot baju di habis pertandingan. Dia udah mau ngasih ke gue nih. Terus? Direbut sama orang Inggris yang badannya lebih gede. Ya, I'm sure. Badan gue kan kecil kan. Ya. Badannya gede banget. Ya udah, gue mau ngajakin berantem, dia akamsi kan. Kalau di Indonesia udah habis lah. Iya benar ya. Tapi satu lagi sih tentang berantem sama orang yang kadang-kadang ada poinnya dan Ya, ya. ya kan. Ya, makanya Kalau gue juga misalnya pikir- one day lo bisa beli, lo beli aja deh bro. Makanya. Daripada lo pulang bonyok kan. Pernah nggak ada mbak atau ART lo atau istri lo atau siapapun gitu nggak sengaja nyuci unwashed jersey lo? Belum pernah sih. Tapi kalaupun sampai kejadian itu gue akan. Gimana coba? Jadi ketika kita mengkoleksi sesuatu kita juga harus sayang sama apa yang kita koleksi. Jadi seperti kita menyayangi pasangan ya harus dirawat kan. Cinta kan harus dirawat. Begitu juga dengan barang-barang koleksi. Jadi nyuci juga aku nyuci sendiri. Aku nggak mau orang lain yang nyuci. Itu juga nggak boleh pakai mesin cuci, harus dicelup aja, pakai pewangi, nggak boleh diperes. Nggak boleh langsung kena sinar matahari, terus nggak boleh disetrika. Kalaupun disetrika juga itu yang nggak panas terus dibalik. Jadi jangan sampai kena name set. Tapi lebih baik sih nggak usah disetrika sama sekali nggak usah gitu. Terus ditaruh di tempat yang dingin. Jadi harus ada AC-nya. Tapi sekali-sekali harus dijemur juga. Jadi harus dikasih kayak digantung terus kena sinar matahari tapi nggak langsung, jadi kayak harus ada atapnya dulu, jadi nah gitu. Jadi treatmentnya juga kita harus benar-benar jangan sampai rusak, apalagi kalau rusak karena kita sendiri kan masih mending ya, tapi kalau udah rusak karena orang lain tuh ibarat jantung atau hati kita tuh dibelah gitu. Rasanya tuh kayak separuh jiwa kita pergi. Nah ini perbedaan antara Banyak banget sih ini. Udah berapa biji yang MU? Ini pasti belum keluar semua, gue udah tahu deh dia. Berapa biji nah, bro? ini gue mau ngasih tahu sedikit. Perbedaan antara replika Oke, dan juga detail dari yang dipakai sama pemainnya langsung. siap. Nah ini kan kalau dari jauh sama ya, oke. Kalau lu nggak perhatiin bener kan sama kan? Iya, Sama kan? lebih sama sih. Tapi ini adalah replika. Replika itu adalah yang dijual di official store. Nah bedanya sama match worn atau yang dipakai pemainnya langsung. Pertama, logo ini. Ini printing. Replika ini printing. Iya. Yang ini Bordir. bordir, oke? Ini ada juga nih. Nah ini ada kan? Ada. Tapi dalamnya dia begini. Oke, jadi bener-bener Nah. dijahit di situnya ya? Ini dalamnya. Oh, beda banget. Beda banget. Dia langsung nembus. Beda banget tuh. Oke? Beda banget. satu lagi. Benar-benar. Yang beda adalah ini. Print kan? Keren. Nih sebelahnya tuh. Ini Bordir. bordir. Terus bahannya juga lebih kayak ini lebih halus pegangannya. Ini agak kasar dikit.
gitu. Tapi ya beda sih. Beda Beda banget. Beda banget. Cuman ini jadi lu bisa dapetin berarti when you go to the patch, dia jual. Ya, cuma ya di zaman itu ya sekarang susah nyarinya dan ini udah mahal juga. Walaupun ini Collector piece juga. walaupun ini replika tapi udah jadi barang mahal juga gitu. Apalagi nih gitu. Nah, yang lo dapetin menurut lo dapetnya paling susah tuh jersey-nya siapa sih sebenarnya? Ya ini semua susah, nggak ada Semua yang susah? nggak ada yang gampang, susah semua dan penuh perjuangan gitu. Di luar negeri juga satu nggak gampang untuk mendapatkan matchworn karena pasti yang megang juga nggak banyak orang kan. Nah beruntungnya adalah gue ketemu jersey matchworn itu ada di Indonesia dan orangnya nggak pernah kelihatan. Tapi akhirnya gue kenal sama dia dan gue melakukan pendekatan dan nggak gampang, hampir berapa tahun nggak pernah dibales. Karena orangnya juga milih-milih. Dia nggak ngelihat dia siapa, nggak ngelihat gue ini siapa, nggak ngaruh. Pokoknya akhirnya ketika kenalan terus akhirnya bisa deket, diajak ke rumahnya. Nah pas di rumahnya itulah gue langsung, boleh nggak gue beli? Ya belinya juga nggak murah, mahal. Tapi karena ini adalah bagian dari apa ya, memuaskan batin ya, kepuasan hati dan batin. Jadi ya udah, daripada penasaran selama ini nggak pengen punya tapi nggak punya dan ternyata ada barang yang ada di depan mata. Kalau prinsipnya kolektor adalah mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Ini adalah jersey yang sangat memorable. Ini adalah jersey Liga Champions final, Liga Champions tahun 99. Jadi kalau fans MU pasti nggak akan pernah bisa move on dari pertandingan ini. Karena apa? Di saat itu posisi MU itu udah ketinggalan 1-0 udah menit 90. Udah mau selesai. Dan waktu itu lawan Bayern Munchen dari Jerman. Jadi semua pemain tuh udah siap-siap untuk bawa piala si juara ini, si Munchen. Jadi menit 90, tiba-tiba pelatihnya MU kan ada perpanjangan waktu sampai kalau salah 3 menit ya, 3 menit. Saat itu pelatihnya MU Alex Ferguson memasukkan 2 pemain, menggantikan Andy kalau nggak salah striker diganti lah. Dia memasukkan Solskjaer dan juga Sheringham. Nah, tinggal 3 menit lagi, itu bahkan petingginya MU udah pulang karena dia yakin MU udah pasti kalah. Pertama masuk Sheringham, tiba-tiba menit 91 kalau nggak salah, Sheringham golin. 1-1. Nggak taunya dalam berapa menit lagi, menit 93 dia golin. Gokil sih. Gue sampai sekarang masih merinding kalau ngelihat ini karena Gue juga agak merinding loh ya. itu mungkin karena ada makhluk halus. Enggak. Soalnya belakang gua AC. Oh iya. Belakang gua AC. Jadi ini momen yang sangat memorable yang sampai sekarang tuh gue kalau ngelihat tayangan ulangnya itu masih merinding. Dulu itu gue sering diceng-cengin sama teman-teman. Kalau gue suka Solskjaer, kenapa nggak suka David Beckham? Ya, waktu itu lagi boom-boom. Ya zaman dulu kan orang pasti ngefansnya David Beckham, Eric Cantona, Ryan Giggs, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Kok gue milihnya Solskjaer gitu. Gue dicengin sama teman, ikan mujair kan namanya aneh kan. Tapi ketika dia golin waktu pas 99 dia penentu kemenangan, langsung gue ceng-cengin balik. Jagoan gue tuh. Nah, sampai sekarang. Waktu itu lo udah punya belum jersey? Ya, belum. Belum ada? Kan masih kecil gue masih. Tapi memang udah hobi bola dari umur berapa sih ya? Dari kecil, dari SD tuh gue udah suka bola. Kenapa lo dulu senengnya dan lo memilihnya olahraganya dulu sepak bola? Karena dulu memang bokap itu ngarahin 2. Kalau nggak jadi musisi jadi main bola. Dan gue dulu jadi pemain bola juga serius. Emang ikut klub, gue posisi striker, sering golin juga dan emang gue latihannya juga gila gitu. Nah itu. Tapi karena waktu itu gue passion yang gue lihat di lo agak serius ya. Jadi waktu itu gue saat pertandingan Liga PSJS di Jakarta, gue dulu ikut IM kan, Indonesia Muda. Pas pertandingan lawan Pelita Jaya saat itu, gue patah tulang, dihajar dari belakang. Tangan gue patah. Akhirnya di situ gue ketemu temen gue yang ngajak gue nyanyi ngeband. Tapi gue dulu emang suka nyanyi juga. Malah keterusannya malah jadi penyanyi. Tapi gue bersyukur. Kalau gue main bola mungkin gue akan kalah saing dengan yang lain. Terus yang paling mahal? Yang paling mahal mungkin yang itu, yang ujung kuning hijau. Iyalah, ini kan 100 tahunnya MU. Tapi yang masih Newton hit. Ya.
Jadi belum jadi MU. Belum jadi MU. Iya, ya, cuma 100 jadi tahunnya kayak memberkati. sejarahnya lah Iya. ya. 100 tahun sejarah. Ini Jadi salah banyak satu banget maknanya. salah satu jersey yang menjadi apa ya diburu sama kolektor dunia. Bahkan yang replikanya aja mahal. Ini sih gue mau pakai juga kan sayang-sayang ya. Tapi kalau misalnya ada momen misalnya kita kumpul kolektor misalnya, Lu kan pakai. ya gue pakai. Jadi lu pakai juga berarti ya. Ini kayak kostum ini bukan karena kita mau syuting tapi lu mungkin jalan-jalan pakai Iya, baju justru baju jersey bola. apalagi kalau habis menang itu biasanya kita pede pakai. Iya. Tapi kalau misalnya malamnya kalah, biasanya besoknya kalau kita Lagi. pakai MU kita suka dibully. Beban tapi juga sekarang ya, bro, tapi padahal sekarang lagi pengen main. bagus lagi MU jadi pede. Pakai lagi. Apalagi ada Ronaldo kan, ada Cristiano Balik Ronaldo. lagi. Wah, itu sih sebenarnya cukup emosional juga ya untuk perpindahannya Cristiano Ronaldo ya. Dan Kayak dramatis ya, dramatis karena banget. sempat kayak jadi satu hal yang sempat dibully kan Ronaldo karena Iya. awalnya dia mau pindah ke Manchester City ke Iya. tetangganya. Iya. Dan itu adalah satu hal yang kalau kata fans MU itu haram. Nggak taunya di prank kita. Spekulasi. Semua pencinta sepak bola dunia itu ke prank sama Ronaldo tiba-tiba pindahnya ke MU lagi. Jujur preskon dia kan. Pecah gitu, itu bener-bener yang Lu pas tahu itu gimana? Ingat gak reaksi lu waktu itu? gue pas tahu dia mau pindah ke Boleh City. gak kita reka adegan waktu lu lihat? Gak ada. Waktu tahu dia mau pindah ke City gue sedih gitu kan. Pas tiba-tiba dia di-announce ada salah satu jurnalis yang gue percaya, jadi gue nge-follow namanya Fabrizio Romano. Dia kalau udah announce bilang ngasih tahu Pasti benar. pindah ke sini pasti benar. Tiba-tiba dia bilang ke MU. Wah, gila. Ketika Ronaldo itu balik lagi itu kayak durian runtuh sih. Dan gue langsung pesen nih jersey Ronaldo Udah yang datang. lagi dipesan, lagi dikirim. Tapi tadi gua kayak ngintip-ngintip ada yang Ronaldo. Ini yang 2008, jersey terakhirnya dia di MU. Kok masih ada? Masih Saat ada itu. tag-nya lagi? Masih ada tagnya. Nah ini adalah jersey tahun 2008 Ronaldo. Jadi musim terakhirnya Ronaldo. Dan ini player issue, jadi emang Persis. yang persis dipakai pemain. Bingung nih. Ya. Kalau lo mau ngasih gue yang Ronaldo, gue tuh nggak enak. Dan sekarang harga Ronaldo jadi mahal lagi. Iya, makanya gue nggak enak. Lo tadi udah, aduh, gue nggak usah Investasi lagi. nih. Nggak usah, bener nggak Ya, usah. lu mau? Enggak. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kalau lo Ambil semua aja, Pak. Enggak lagi gila. Tapi gue bener-bener appreciate banget kalau ngelihat seorang kolektor nggak hanya dia koleksi karena investasi, tapi karena dia tuh menghidupkan passionnya dia. Ya. Dan lu dulu pertama kali mulai koleksi ini ada kepikiran ini investasi gitu kayak gue mau invest tapi dibentuknya jersey karena gue suka, atau lu juga nggak nyangka bahwa hobi lu ini bisa menjadi sesuatu yang berkembang terus? Awalnya sih gue karena suka aja, karena cinta aja sama klubnya gitu. Tapi lama kelamaan kok loh. Ada beberapa waktu itu gue sempat jualin juga sempat sih sebenarnya. Tapi yang replika. Waktu itu gue pengen beli Matchworn. Yang harganya sekitar 100 saat itu. Oke. Nah, gue tidak mau ekonomi gue jadi goyang gara-gara gue membeli satu barang yang Iya, karena kan gue punya hitungan-hitungan setiap bulan kok bahwa budgetnya segini. Jadi selalu ada budget. Lu kayak ada budget khusus alokasi atau lu kayak memang kalau gue suka gue ambil. Gimana sih lu ngaturnya? Nah, persentasenya sih nggak menentu, tapi gue biasa untuk selalu catat jumlah pemasukan sama pengeluaran tiap bulan. Ya, jadi cash flow-nya juga lebih sehat. Nah, gue biasanya nyatet pakai ini. Mungkin kalau orang seringnya nyatet di buku kas gitu ya, cuma itu udah jadul banget. Nah, lo bisa catat semua detail pemasukan dan pengeluaran bulanan cukup di satu aplikasi, namanya Brimo. Di Brimo ada yang namanya fitur Personal Financial Management yang bisa kita pakai untuk ngebantu dalam menginformasikan jumlah pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan selama bertransaksi menggunakan channel BRI. Kita bisa input sendiri catatan pengeluaran buat belanja, transportasi, cicilan, dan lain-lain. Dari sektor pemasukan, kita bisa catat gaji bulanan berapa, bonus, hasil usaha, dan lain-lain. Simpel kan? Catatan keuangan kita tiap bulan bakal tercatat dengan rapi, cukup di satu aplikasi aja, yaitu Brimo. Pakai Brimo sekarang karena semua pakai Brimo.
Oke, kalau gitu sampai Ya. di sini dulu main-main ke rumahnya Rian. Nanti kita akan main lagi karena Rian ternyata koleksinya nggak cuma jersey bola aja, ada banyak banget kayak piringan hitam, terus koleksi piala juga. Banyak banget pialanya tadi di depan. Gue cuman pengen lo nyanyi dong dikit aja buat gue, soalnya gue tuh masih kayak kangen banget sama denger orang live. Lo mau request lagu apa? Gue mau diam tanpa kata. My favorite. Siap. Oke. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Waduh, suaranya bagus banget Rian. Makasih banyak ya, kita udah boleh Thank you. main. Mas Teman-teman Bek. TS udah boleh hangout di sini, udah boleh lihat koleksinya. Kalau gitu gue pamitan dulu ya, Siap. bro. Mudah-mudahan lo sehat selalu dan sukses selalu. Thank you, See thank you, soon. thank you. Thank you ya. Dim. Itu punya gua, Dim. Ya, yang mana? Ini? Oh gitu ya? Bisa copot ya? Aduh. Soalnya ini langka. Iya. Susah. Sorry, Dim. Iya, nggak apa-apa ya. Sorry ya. Dim. Ya, nggak jadi dikasih deh.